Kalian tahu nggak ada 11 sektor saham di IHSG? Nah, lalu bagaimana? Dari mana kita bisa mengetahuinya kalau ada 11 sektor saham? Kita bisa mengetahui dari web idx.co.id. Buka webnya, kemudian pilih opsi di bagian daftar saham. Selanjutnya, pilih tab di sektor ini. Maka akan tampil nih. Ya pokoknya akan ditampilkan sektor seperti ini. Mulai dari healthcare sampai dengan properties dan real estate. Nah, ini ada 11 sektor saham di IHSG. Nah, selain dari IDX ini, kita juga bisa melihat dari sekuritas. Di sini kita pakainya ajaib ya. Buka sekuritasnya, kemudian cari. Selanjutnya pilih saham. Nah, di sini ada 11 sektor. Nah, cuma sektor ini ada sedikit perbedaan dengan IDX. Yaitu yang pertama ada pada bagian non-primer. Kalau di sekuritas, di IDX itu non-primer adalah consumer cyclical. Ya tinggal kita sinonimin aja sih, bahwa non-primer berarti adalah consumer cyclical. Dan yang kedua yang berbeda adalah di sekuritas itu adalah sektor primer, tapi di IDX adalah consumer non-cyclical. Ya sama seperti yang non-primer, tinggal kita samakan aja bahwa primer itu sama artinya dengan consumer non-cyclical. Nah, selain dua sektor ini, 9 sektor lainnya ya sisanya sama kok dengan IDX. Ya bisa kita lihat sektor-sektornya itu ada barang baku. Lalu selanjutnya ada sektor energi. Selanjutnya ada sektor keuangan. Lalu ada sektor kesehatan. Ada sektor perindustrian. Ada sektor infrastruktur. Kemudian sektor properti. Selanjutnya sektor teknologi, dan yang terakhir sektor transportasi dan logistik. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai 3 sektor saham yang baik untuk pemula. Disclaimer terlebih dahulu, tidak ada ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jika ada saham yang disebut pada video ini hanyalah sebagai contoh dan sebagai sarana edukasi. Tetap lakukan analisa mandiri. Nah, sektor-sektor serta saham yang dibahas merupakan versi dan analisa dari paham saham. Maka sekali lagi, tetap lakukan riset mandiri ya sebelum melakukan keputusan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ya. Yang pertama, sektor healthcare. Kenapa sektor healthcare masuk ke sektor yang baik untuk pemula? Karena sektor healthcare ini akan selalu dibutuhkan. Ya, contohnya aja misalkan pada obat-obatan. Ya, itu mau obat di warung, obat-obat yang memang resep dari dokter, hingga dengan obat darurat seperti kemarin pas lagi COVID pandemi. Mulai dari vaksinnya sampai dengan obat penanganan bagi pasien yang terjangkit COVID. Jadi obat nih akan selalu dibutuhkan dan akan selalu ada. Lalu juga pada industri, pada perusahaan butuh untuk medical check up karyawannya, baik untuk karyawan baru maupun yang rutin setiap tahunnya. Lalu kemudian untuk meneruskan kehidupan manusia itu kan dibutuhkan untuk bersalin. Ya di bidan sekalipun mereka tetap pakai obat kan. Tetap aja dibutuhkan sektor healthcare ini. Dan juga untuk hal-hal lain seperti kalau ada orang kecelakaan, lalu ada terapi dan sejenisnya. Jadi sektor healthcare ini akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun oleh manusia. Sekalipun ya, misalkan ya kita nggak tahu berapa belas tahun, berapa puluh tahun lagi ke depan, semua itu udah otomisasi, udah pakai robot. Jadi semua udah serba otomatis. Daftar udah sistem AI, udah segala macem. Bahkan operasi pun juga pakai robot deh, misalkan udah secanggih itu. Tapi tetap aja gimana pun canggihnya ya,
manusia itu butuh kesehatan gitu. Jadi cuma pergeseran aja. Jadi sampai kapanpun sektor ini, healthcare, akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Jadi sektor ini baik untuk investasi bagi pemula. Nah, kita ambil contoh sahamnya adalah saham Kalbe Pharma. Sekali lagi, ini cuma contoh dan kedepannya juga ada saham yang disebut hanya contoh ya. Nah, ini saham Kalbe Pharma 3 tahun lalu di Januari 2020 harga sahamnya adalah 1.430 per lembarnya. Jadi ya misalkan 3 tahun lalu kita beli sahamnya sejumlah 10 lot lah misalkan, maka kita mengeluarkan uang sebesar 1,43 juta rupiah. Dan sekarang harga Kalbe Pharma per lembarnya adalah 2.360. Maka investasi kita saat ini nilainya udah naik jadi 2,36 juta rupiah. Apakah sudah sampai di situ? Belum, kan ada yang namanya dividen. Nah, ini bisa kita lihat dividen Kalbe Pharma. Ya, cara ngitungnya adalah dividennya itu kan per lembar, maka dikali 100 lembar dikali dengan 10 lot. Maka kita dapatkan dividen Kalbe Pharma untuk 2020 itu adalah Rp20.000. Dan begitu pun untuk selanjutnya, dan untuk selanjutnya juga. Nah, ini adalah dividen selama 3 tahun. Kita totalkan, maka jumlah dividen yang kita dapat selama 3 tahun adalah Rp89.000. Nah, bisa kita lihat ya, investasi kita itu sudah bertumbuh selama 3 tahun di saham Kalbe Pharma ini, ditambah lagi dengan dividen yang kita dapatkan. Nah, dividen ini sifatnya kan return secara rutin ya, dan itu ditransfer cash ke RDN. Jadi mau dipakai sendiri atau mau di reinvest lagi itu udah bebas, pilihan masing-masing investor. Dividen ini mau digunakan untuk apa? Karena itu return kita sebagai investor. Nah, bagaimana kalau time frame-nya lebih panjang? Tadi kan 3 tahun. Bagaimana kalau misalkan 9 tahun? Nah, di 2014 saham Kalbe itu harganya ada di Rp1.405 per lembarnya. Dan sekarang kan harganya kita ketahui ya di 2.360. Maka dalam waktu 9 tahun investasi kita tuh dapat capital gain yang jumlahnya itu di atas 1,5 kali lipatnya. Ya kan lumayan. Ada penambahan capital gain. Di samping itu jelas kita dapat dividen yang jumlahnya pastinya akan lebih banyak dibanding 3 tahun. Ya 3 tahun aja 89.000. Gimana kalau 9 tahun? Dividennya pasti lebih banyak kan? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk contoh yang pertama itu saham Kalbe Pharma untuk sektor healthcare. Selanjutnya kita masuk ke sektor kedua, sektor yang aman atau sektor yang baik untuk pemula, yaitu konsumer. Cuma yang primer ya. Kalau di sekuritas itu berarti consumer non cyclical atau yang primer. Oke, kita lanjut. Sektor konsumer atau primer ini kenapa sih kok baik untuk pemula? Ya karena setiap orang butuh makan atau butuh minum. Ya maksudnya ini udah hal basic ya. Ini kebutuhan pokok. Ya baik makanan itu yang sifatnya pokok seperti nasi atau beras gitu, sampai dengan makanan-makanan yang pelengkap ya seperti makanan atau minuman pelengkap yaitu snack dan sejenisnya gitu. Setiap orang butuh itu, butuh makan dan butuh minum. Jadi sektor ini tuh selalu dibutuhkan, long last, sehingga aman atau baik untuk pemula yang baru memasuk ke pasar modal. Nah, untuk sektor ini kita ambil contoh sahamnya adalah saham Mayora. Saham Mayora ini 3 tahun lalu harganya tuh di tahun 2020 adalah Rp1.920 per lembar sahamnya. Nah, sama seperti contoh yang pertama, kita misalkan beli 10 lot saham Mayora di 2020. Maka kita mengeluarkan uang sebesar 1,9 juta. Nah, kemudian saat ini di tahun 2023 harga sahamnya kan 2.440 per lembarnya. Maka investasi kita 3 tahun lalu sudah bertumbuh
dari 1,9 juta jadi 2,4 juta. Dan lagi-lagi nggak cuma itu, ada yang namanya dividen. Kita dapat dividen rutin setiap tahunnya dari Mayora. Sama, kita hitung aja. Untuk 2020 dividennya 30 per lembar. Maka dikali 100 dikali 10 lot. Kita dapatkan dividen 2020 adalah Rp30.000. Karena kita punya 10 lot ya. Begitupun untuk 2021, begitupun juga untuk 2022. Nah, dividen ini kita jumlahkan, maka kita dalam 3 tahun akan mendapatkan dividen sebesar Rp103.000. Jadi dari capital gain aja kita tuh udah dapat investasi kita sudah bertumbuh dalam waktu 3 tahun. Ditambah lagi kita juga dapat dividen. Yang ini adalah sifatnya rutin kita dapatkan. Dan sekali lagi dividen ini sudah bebas hak masing-masing investor. Mau dipakai silahkan, mau di reinvest kembali ya monggo. Jadi itu udah hak masing-masing investor untuk digunakan sebagai apa dividennya itu. Nah ini kan time frame-nya 3 tahun. Lalu bagaimana kalau time frame-nya lebih panjang? Kita contohnya juga sama ya, biar nggak ada perbedaan, sama 9 tahun. Di 2014 harga saham Mayora per lembar adalah Rp1.080. Dan saat ini kan harganya kita ketahui ya di Rp2.440. Maka dalam 9 tahun investasi kita udah tumbuh 2 kali lipat lebih. Itu dari portofolio. Dan dari return yang rutin, dividen, ya otomatis lebih besar. Karena 9 tahun, 3 tahun aja lumayan, apalagi 9 tahun. Jadi itulah untuk sektor kedua yang aman atau baik untuk pemula ya, sektor konsumer primer. Dan yang ketiga, sektor andalan saya nih, finance khususnya perbankan. Nah sektor perbankan ini itu bisa dibilang tak lekang oleh waktu karena selalu dibutuhkan. Ya misalkan aja untuk transaksi itu pasti dibutuhkan. Contohnya pada gaji. Ya gaji kan dikirim kemana kalau nggak ke rekening bank kita. Sekalipun gajinya cash ya, kita kan pasti setor tunai ke rekening kita. Jadi butuh bank. Lalu untuk transfer, ngirim duit ke keluarga, ngirim duit ke saudara atau temen, ya itu kan kita pakai bank. Lalu untuk membayar-bayar tagihan, kita kan transfer bank, kita pasti menggunakan bank. Ya katakanlah sekarang udah ada dompet digital deh, ada GoPay, OVO dan sejenisnya gitu. Tapi tetap aja untuk ngisi saldo dompet digitalnya kan kita transfer pakai bank. Ujung-ujungnya apa? Balik ke bank lagi. Nah selanjutnya, bank itu untuk kredit atau pinjaman. Ya untuk yang level paling kecil aja deh, untuk kartu kredit dan atau KTA. Lalu juga untuk kredit yang agak lebih besar, yaitu untuk kendaraan ya, untuk mobil dan atau juga motor. Lalu yang selanjutnya yang lebih besar lagi nominalnya, yaitu untuk KPR atau kredit pembayaran rumah. Lalu selanjutnya untuk kredit usaha, baik yang itu mikro, kur atau bahkan sampai bisnis besar. Nah untuk KPR ini itu khusus bisa memberi kita sedikit keamanan. Karena katakan aja ada orang baru ya beli rumah ngambil KPR 20 tahun. Berarti kan setidaknya sampai tahun 2043 itu KPR masih ada. Jadi kita ada garansi nih, perbankan tuh masih stable kok untuk 20 tahun ke depan. Karena masih ada orang baru ngambil KPR kok di tahun ini. Jadi sektor finance khususnya perbankan itu akan selalu dibutuhkan. Ya istilahnya tak lekang oleh waktu lah. Nah ini contohnya kita ambil sahamnya saham Bank BRI. Saham Bank BRI 3 tahun lalu di 2020 itu harganya adalah 4.460 per lembarnya. Jadi kalau dulu kita beli 10 lot lah misalkan di tahun 2020, maka kita mengeluarkan uang sebesar
4,4 juta rupiah. Dan saat ini harganya kan 4.860 rupiah per lembarnya. Maka investasi kita udah berkembang menjadi 4,8 juta dari yang sebelumnya 4,4 juta. Lalu lagi-lagi masih ada faktor dividen. Dividen BRI di 2020 adalah 168 kali 100 kali 10 lot. Maka dividennya adalah 168.000 rupiah. Begitupun di tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini kita jumlahkan, maka kita dapat total dividen BRI selama 3 tahun adalah 497.000 rupiah. Nah, jadi dari capital gain aja investasi kita sudah bertumbuh dalam waktu 3 tahun. Ditambah lagi kita dapatkan dividen selama jangka waktu 3 tahun itu. Dan dividen ini sekali lagi bebas mau digunakan untuk apa. Mau dicairkan lalu digunakan, boleh. Mau di reinvest kembali, boleh. Atau mau beli saham lain juga silahkan. Itu udah hak dari investor. Itulah untungnya investor yang memiliki dividen. Nah, ini time frame-nya lagi-lagi 3 tahun. Bagaimana kalau time frame-nya lebih panjang? Misalkan 9 tahun. Nah, di 2014 saham BRI itu dulu harganya adalah 1.665 per lembarnya. Dan saat ini harganya kita ketahui di 4.860. Maka dalam 9 tahun kita dapat capital gain hampir 3 kali lipat dari investasi di Bank BRI dan juga dividen yang tentunya jauh lebih besar dibanding 3 tahun. Ya, kalau 3 tahun tadi dapat segitu, kaliin aja 3 lagi. Jadi ini untuk sektor finance perbankan ya, sektor yang saya paling suka karena terus bertumbuh dan dibutuhkan selalu sehingga sangat aman. Jadi 3 sektor saham yang baik untuk pemula. Yang pertama adalah healthcare, lalu sektor yang kedua itulah sektor consumer primer, lalu sektor yang ketiga adalah financial, khususnya perbankan. Karena perbankan ini agak spesial ya, ini bertumbuh terus karena transaksi, kredit segala macam itu butuh. Jadi 3 sektor ini itu baik atau aman untuk pemula yang baru masuk pasar modal. Ya, demikian video kali ini. Semoga bisa memberi informasi bagi teman-teman dan terutama bagi yang pemula. Jangan lupa tetap stay tune di Paham Saham karena akan dapat banyak informasi dan video-video terbaru dari Paham Saham. Agar kita paham saham.